الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat salam kepada Rasulullah. Mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang penuh barakah ini Allah catat kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan Al-Fakir di dalam momen khutbah yang singkat ini untuk menyampaikan satu tema kajian yang Al-Fakir beri judul membaca kembali fenomena meluasnya kefasikan dan kezindikan di kalangan umat dan bangsa dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema ini dipilih dilatar belakangi oleh faktor sosial di mana belakangan ini begitu banyak orang-orang yang secara terbuka melanggar larangan-larangan agama. Tetapi ada juga orang-orang atau kelompok yang secara tersembunyi diam-diam sesungguhnya dia melanggar larangan agama. Ma'asyiral muslimina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu kefasikan, apa itu kezindikan, nanti akan kita kupas dan kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Dan bagaimana fenomenanya sekarang serta dampak sosialnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali kajian ini izinkan Al-Fakir mengutip satu hadis Rasulullah. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Saghir mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Hadis itu berbunyi, "Idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tashabat ummati saqatat min ainillah." Yang artinya, apabila umatku telah mengagungkan dunia dengan cara melampaui batas, niscaya akan dicabut kehebatan Islam, akan dicabut kekuatan Islam. Dan apabila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan oleh Allah keberkahan wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila umatku telah terjebak ke dalam kondisi saling menghujat, saling mencela, maka akan jatuh murka Allah dari mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sesungguhnya adalah bersifat warning, peringatan kepada umat agar tidak sampai kepada kondisi seperti itu. Karena kalau kita berada pada kondisi seperti itu, pastilah sangat berbahaya dan akan mengancam eksistensi kehidupan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila dunia yang dikedepankan, agama dikesampingkan, maka akibatnya agama tidak lagi menjadi basis moral dalam kehidupan. Agama tidak lagi menjadi sistem sosial dalam kehidupan. Apabila amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi ditegakkan, maka kontrol umat akan lemah, sehingga kemunkaran akan muncul di mana-mana. Oleh karena itu maka terjadilah sikap pembiaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila umat telah terjebak dalam situasi saling menghujat, saling mencela antar sesamanya, maka itu akan meruntuhkan kekuatan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhasil situasi ini akan mendorong lahirnya sikap-sikap tidak terpuji. Kefasikan akan hadir di situ dan kezindikan akan lahir di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu fasik dan apa itu zindik? Sesungguhnya kita sudah sangat familiar, sudah sangat akrab dengan istilah-istilah itu. Dalam konteks fikih, fasik itu diartikan adalah yakhrujul abdu min ta'atillahi ta'ala, keluarnya seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fasik namanya. Al-Quran banyak menyebut hal ini dalam bentuk isim fa'il. Ada kata al-fasiquna, ada kata al-fasiqina berbentuk jamak. Tapi ada juga Al-Quran menyebut fasik itu dari akar katanya, yaitu fasaqa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dan ingatlah ketika kami sampaikan seruan, sujudlah kepada Adam. Malaikat-malaikat bersujud kecuali iblis, dan iblis itu adalah termasuk kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbi, mereka durhaka terhadap perintah Tuhannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 26-27 Allah jelaskan bagaimana karakter, bagaimana ciri-ciri orang yang fasik. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang fasik itu ada cirinya satu, orang yang melanggar perjanjiannya kepada Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Satu. Yang kedua, orang yang fasik itu adalah orang yang memutuskan apa yang perintah Allah yang mestinya dia sambung. Dan yang ketiga, orang yang fasik itu adalah orang yang gemar melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah berikan stigma kepada mereka, Allah judgment kepada mereka, ulaika humul khasirun.
itulah orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tema yang kita bicarakan ini, kita batasi kepada fasik dalam arti sikap kefasikan. Ma'asyiral muslimina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali membagi fasik menjadi dua. Yang pertama fasik kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, dan mereka mengingkari itu semua. Itu namanya fasik kafir. Yang kedua fasik fajir. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar janji yang sudah dia tegakkan. Dia putuskan apa yang mesti dia sambung. Dia ciptakan kerusakan di mana-mana di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh sederhananya, kalau ada orang dia muslim tetapi kemudian dia terang-terangan maksiat, dia minum khamar, dia berjudi, dia berzina, itu contoh fasik fajir. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah, malaikat Allah, tetapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkara zindik. Kata zindik itu dari akar kata zandaqah. Zindik itu sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi diambil dari bahasa Persia yang kemudian menjadi kosakata Arab. Dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah tidak akan dijumpai masalah zindik. Tetapi sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, sampai zaman kekinian saat ini, diskusi tentang zindik itu nggak pernah selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena faktanya ada, baik zindik dalam konteks satu kaum, perilaku maupun sikap moral. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat bahwa zindik itu adalah huwa man yuzhiru imanahu wa yukhfi kufrahu wa yudmiruhu. Zindik itu adalah sikap yang menampakkan keimanannya, keislamannya, tetapi menutupi kekufurannya dan menyembunyikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat zindik dalam konteks sikap, fenomenanya itu mudah. Kalau kita lihat ada orang begitu alim, saleh-salehah, mazharnya, penampilannya, pakaiannya, tutur katanya, dan yang lain-lainnya, bahkan definisi sosialnya sangat bagus, tapi tiba-tiba dia tersandung kasus yang tercela, baik dalam konteks hukum agama maupun hukum negara. Bahkan tidak jarang menjadi terdakwa, terpidana, dan sekarang menghuni penjara-penjara negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah contoh kezindikan yang nyata. Dia tampakkan sikap manisnya, dia tampakkan moral saleh-salehannya, tapi di balik itu dia sembunyikan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini adalah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang sudah banyak, deposit sudah banyak, rumah sudah banyak, gaji sudah besar, masih juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, merampok uang negara, korupsi, dan sebagainya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan tidak jarang kadang-kadang orang yang notabene-nya adalah pemimpin agama, status sosialnya terpuji, tiba-tiba tersandung perbuatan yang tercela.
dicela oleh agama maupun hukum pidana kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah fakta dan itu adalah bagian dari pernik-pernik fenomena kesindikan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Al-Quran tidak menyebut kata zindik, hadis Rasulullah juga tidak menyebut kata zindik, tetapi barangkali kita bisa melihat ada narasi dalam Al-Quran yang konotasinya sesungguhnya adalah cermin dari sikap zindik yang dicela Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Allah tegaskan, wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Kenapa itu mereka lakukan? Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tapi Allah tegaskan mereka sedang tidak menipu siapa-siapa kecuali menipu diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari karena serapat-rapatnya kebusukan itu pasti akan terbongkar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh di dunia tidak terbongkar, pasti di akhirat nanti akan dibongkar habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa definisi tentang fasik dan zindik, kefasikan dan kezindikan dalam konteks sikap dan moralitas dalam perspektif kekinian kita saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak dampak buruk sosial dari kefasikan kezindikan. Yang pertama, hilangnya kejujuran dan idealisme. Yang kedua, meluasnya sikap pragmatisme dan kemunafikan. Dalam At-Taubah Allah katakan, innal munafiqina humul fasiquna, sesungguhnya orang-orang munafik itu setali tiga uang dengan orang-orang yang fasik. Yang ketiga, menurunnya fungsi-fungsi sosial agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, rusaknya tatanan nilai sosial yang beradab di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kita rasakan saat ini. Inilah yang membuat kita susah dan gelisah hidup saat ini, karena tiap hari kita berbenturan dengan kasus-kasus yang tidak sejalan dengan nurani kita, nilai-nilai agama kita, dan hukum negara. Atau jangan-jangan kita termasuk dari bagian kefasikan kezindikan itu. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita mencegah atau mencari jalan terhindar dari persoalan ini? Yang pertama, bangun keseimbangan antara tafaqquh dan tasawuf. Artinya berfikih dan bertasawuf harus seimbang. Beragama perlu aturan agama, tetapi perlu juga adab dan moral agama. Yang kedua, kita perkuat sikap zuhud kita. Minimal kita menjadi orang-orang yang tidak serakah. Dan yang ketiga, mengkanalisasi berbagai aspek kepentingan duniawi kita agar tetap terkontrol dalam akhlak mulia dan terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan begitu maka insyaallah paling tidak kita tidak menjadi bagian kezindikan dan kefasikan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dari sikap-sikap yang tidak terpuji itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى للفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.